Contoh soal ke-8, relasi sudut alfa di kuadran keempat dalam arti tertentu ini ya. Yang kita bahas di sini adalah relasi sudut alfa dengan sudut negatif. Nah, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk sudut komplementnya. Yang pertama ada sin negatif 30 derajat. Oke, jadi di sini besar sudutnya itu dari negatif 1 derajat sampai negatif 90 derajat ya, masih dalam batas itu. Artinya apa? Artinya soal ini masih relatif sangat mudah. Kalau misalnya kita coba, ini sin negatif 30 derajat sama dengan, oh ya sebelumnya ingat kembali tentang relasi yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya. Jadi kalau untuk sudut negatif itu asumsinya kalau besar sudut alfanya aja tuh antara, jadi dari 1 sampai 90 derajat, maka relasinya akan sama seperti ini ya. Nah, nanti akan berbeda sedikit kalau misalnya sudut negatifnya itu nilai alfanya lebih dari 90 derajat. Kita akan coba. Untuk yang kali ini kita bisa gunakan atau ambil kesimpulan bahwa sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Adapun tanda positif negatifnya inilah nanti yang akan dipengaruhi oleh letak dari sudutnya. Kita mulai atau kita kembali ke soalnya. Jadi kalau sin negatif 30 derajat, sudut negatif 30 derajat itu letaknya ada di kuadran keempat ya. Kalau alfanya sendiri kan 30 derajat, itu besarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau negatif berarti kan putarannya berbalik. Nah, ya ada di sinilah negatif 30 derajat itu. Jadi di kuadran 4 negatif 30 itu. Karena ada di kuadran 4, maka sin itu akan bernilai negatif. Jadi sin negatif 30 derajat itu relasinya dengan negatif sin 30 derajat ya. Simpel sekali. Paham ya? Untuk sudut dari negatif 1 sampai negatif 90 derajat mudah sekali. Tinggal yang diperhatikan atau yang kita cari cuma tanda positif negatifnya aja gitu. Nah, akan memerlukan langkah yang lebih panjang jika sudutnya itu lebih kecil dari negatif 90 derajat. Lebih kecil ini maksudnya karena dia kan negatif, jadi negatif 91 derajat itu kan lebih kecil dari negatif 90 derajat. Oke, soal selanjutnya cos negatif 224 derajat. Nah, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu dengan soal yang sudutnya lebih kecil dari negatif 90 derajat? Jadi yang pertama kita ubah dulu saja sudutnya ini menjadi bernilai positif. Artinya nanti trigonometrinya ini yang akan bisa berubah, apakah dia positif atau negatif. Positif negatifnya nanti tergantung dari trigonometri itu berada di kuadran ke berapa. Nah, karena pembahasan kita kali ini masih sudut negatif ya, masih sudut negatif. Jadi kita mengacu pada tabel atau kotak yang sebelumnya. Kalau cos di kuadran 4 adalah positif. Jadi ini kita ubah jadi cos 224 derajat. Nah, sampai situ dulu. Kemudian 224 derajat ini letaknya sekarang berada di kuadran berapa nih? Di kuadran ketiga ya. Nah, di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini kita bisa pakai salah satu dari dua relasi. Bisa 180 derajat plus alfa, atau juga bisa 270 derajat dikurang alfa. Nah, terserah saja. Kita ambil yang mudah saja, yang trigonometrinya tidak berubah, yaitu relasi 180 derajat plus alfa. Nah, jadi cos 224 ini, 224 nya kita ubah sama seperti biasa, jadi 180 derajat ditambah berapa nih? Nah, 180 derajat ditambah berapa supaya jadi 224? Ya, 44 derajat ya, 44 derajat. Nah, ini kan 44 derajat nih hakikatnya kan nilai alfa kan ini kan. Nah, sekarang tinggal kita ubah cosnya ini positif atau negatifnya. Di kuadran ketiga, cos itu bernilai negatif ya. Nah, jadi akhirnya cosnya menjadi negatif, dan di sini nanti diisi oleh alfa. Alfanya adalah 44 derajat.
Nah, jadi kesimpulannya cos negatif 224 derajat itu berelasi dengan cos 224 derajat. Dan cos 224 derajat itu juga berelasi dengan negatif cos 44 derajat ya. Yang kita cari itu sebenarnya nilai paling sederhananya yang gini. Kita coba satu soal lagi untuk lebih memperlancar. Kali ini kita ke trigonometri tangan negatif 310 derajat. Untuk tangan di kuadran keempat nilainya adalah negatif ya. Jadi ini berubah menjadi negatif tangan 310 derajat. Bukan berubah sih, tapi berelasi. Jadi tangan negatif 310 derajat itu berelasi dengan negatif tangan 310 derajat. Nah, sekarang kita cari lagi nilai relasi dari negatif tan 310 derajat ini. 310 derajat sudutnya itu terletak di kuadran keempat. Jadi kita di sini bisa pakai salah satu relasi, yaitu bisa pakai 270 derajat plus alfa, atau juga bisa pakai 360 derajat dikurang alfa. Misalnya kita menggunakan relasi sudut yang 360 derajat dikurang alfa agar trigonometrinya sama. Jadi negatif tan 310 ini bisa kita ubah menjadi negatif tan 360 derajat dikurang 50 derajat ya. 310 derajat ini adalah sudut yang berada di kuadran keempat. Di kuadran keempat tan itu bernilai negatif. Jadi negatif ketemu negatif lagi, maka hasilnya menjadi positif ya. Jadi positif. Jadi menjadi positif tan 50 derajat.